Audio Jungle. NKRI harga mati. Sekali melangkah ke depan, pantang mundur. Sekali melangkah ke depan, pantang mundur. Jabat erat, GMI Jaya Abadi, GMI Jaya Abadi, GMI Jaya Abadi, GMI. Aku GMI di dadaku ada merah putih. Kita GMI luar biasa. Yang pertama tadi saya mohon maaf Pak Bupati tidak bisa hadir karena ada rapat dengan kementerian secara daring dan tidak bisa diwakilkan oleh karena itu mewakilkan kepada kami bersama teman-teman. Sekali lagi permohonan maaf. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya, saya hormati teman-teman dari DPD, MBI, ya, pengurus semua yang hadir, anggota. Saya hormati Pak Asisten 2 dan 3 serta para kepala PD yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, untuk memulai silaturahmi ya, audiensi kita pada pagi hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sejuk ya, menghasilkan sesuatu. Dan selanjutnya untuk mempersingkat ya, kami persilakan dari perwakilan GMI untuk mungkin memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan ya, aspirasi, keinginan, saran, masukannya yang tentunya tujuannya bagaimana agar permasalahan di Pasar Kroya setelah terbakar ini bisa selesai ya, para pedagang ini bisa melaksanakan aktivitas kegiatannya walaupun kondisi yang belum normal, dan masyarakat yang ingin menggunakan jasa pasar ini bisa melaksanakannya tanpa ada hal-hal yang berat. Gitu mungkin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, kami mohon memperkenalkan diri dari jajaran. Setelah kami adalah Ketua DPD LSM GMI Kabupaten Cilacap, Bapak Kasop. Sebelahnya lagi adalah Divisi Humas dari GMI. Yang sebelah paling timur Ketua Kecamatan Musawungu. Dan di sini hadir teman-teman GMI dari Ketua Cilacap Tengah, Ketua Cilacap Selatan, serta para jajaran anggota distrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat bertatap muka, bersilaturahmi dalam mencari solusi bersama pasca kejadian musibah Pasar Kroya. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Cilacap yang dalam hal ini mewakili Bapak Bupati. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang terhormat yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bertatap muka dengan kami. DPD LSM GMI Kabupaten Cilacap selaku penerima kuasa pendampingan dari pedagang Pasar Kroya menindaklanjuti pasca musibah kebakaran Pasar Kroya. Kami mewakili pedagang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam hal ini yang dibidangi oleh DPK UKM atas kepeduliannya menyediakan tempat relokasi bagi para pedagang pasca kebakaran Pasar Kroya. Selanjutnya, kenapa kami LSM GMI mendampingi para pedagang untuk meminta tatap muka dengan jajaran Pemda Kabupaten Cilacap? Karena di sini sepengetahuan kami bahwa
yang bertanggung jawab terhadap perbaikan atau terhadap perawatan atau pengelolaan itu adalah PT TDM. Tetapi kita sudah melakukan silaturahmi kepada PT TDM dan PT TDM melempar tanggung jawab bahwa PT TDM mengaku yang harus bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang menarik retribusi dan pungutan-pungutan lainnya. Sebenarnya kami juga sangat berterima kasih kepada Pemda karena dari MOU tersebut itu klausul-klausul atau pasal-pasal sudah memihak kepada pedagang, dan atas dasar kemanusiaan kami LSM GMBI mendampingi para pedagang memohon kepada pemerintah daerah agar kita mendapatkan solusi lah Pak, agar pasar Kroya segera dibangun. Nanti untuk masalah hukum mohon Pak Tri kita bersama MOU nih Pak, dan untuk masalah penganggaran mungkin Pak Fauzi sebagai kepala BPPKD yang punya uang Cilacap, sultannya ini Pak, sultannya Cilacap, nanti mohon arahan Pak. Jadi intinya kita ayo diskusi untuk masyarakat, dan perlu diketahui bahwa kami DPD LSM GMBI tidak ada tendensi apapun, apalagi mengintervensi atau ikut campur dalam pemerintahan. Yang kita laksanakan adalah peran serta masyarakat untuk membangun Cilacap tercinta kita, karena Cilacap itu yang harus kita bangun bersama-sama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi kami mohon ketika kami dari DPD LSM GMBI memberikan kritisi atau saran, mohon ditanggapi dengan menganggap sebagai musuh. Kita adalah sama-sama warga Cilacap, kepengen membesarkan Cilacap, membawa harum nama Cilacap. Penting intinya pernyataan dari PT TDM supaya nanti kita kerja bersama. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari saya cukup sekian, dan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar beliau aja yang jelasin. Intinya PT TDM itu seolah-olah merasa bukan pengelola, yang pertama. Yang kedua, dia merasa sebagai korban juga setara kedudukannya dengan pedagang. Yang ketiga, PT TDM tidak mau bertanggung jawab dengan selisih HGB yang ada di tangan pedagang, karena beliau itu merasa selisih sewa pedagang itu adalah tanggung jawab Pemda. Di situ kita bertanya, memang panjenengan merasa korban itu ruginya di mana? Nah, mereka jawab, ya saya rugi Mas, kan saya sudah bangun, saya habis itu 33 miliar, sementara Pemda punya tanah itu senilai 2 miliar. Nah, terus saya tanya kembali pihak LSM GMBI, loh, kan itu sudah ada selisih yang kamu jual ke pedagang. Saya sudah survei ke beberapa pedagang, satu los itu dia bisa jual di angka berapa Pak pedagang? 100 juta, 100 lebih. Nah itu data yang didapat, faktanya TDM itu menjual per los itu 100 juta. Kalau kita hitung-hitung matematika, dari modal dia 33 miliar, dia sudah mengantongi itu 90 miliar. Nah, kalau 90 miliar saya ambil kontrak 30 tahun, itu kan baru berjalan 20 tahun, berarti uangnya pedagang di TDM itu masih ada sekitar, estimasinya sekitar ya 30 miliar. Jadi di situ kita bertanya, ruginya TDM itu di mana? Dan dia melemparkan ke Pemda. Makanya kita serta pedagang jajaran GMBI itu meminta klarifikasi lewat audiensi ini. Sebenarnya kita menyayangkan TDM tidak hadir, tapi yang bahwa nanti kita percayakan ke pihak
Sekda dan jajaran, karena beliau pun memang merasa aku ada tanggung jawab seperti itu. Padahal uang HGP yang mereka jual belikan itu nilainya masih lebih seperti itu. Ininya seperti itu. Jadi mereka satu tidak mengakui sebagai pengelola, yang kedua uang selisih bangunan itu yang harus bertanggung jawab Pemda. Karena kenapa mereka berasumsi yang tanggung jawab Pemda? Karena selama ini Pemda yang narik restitusi. Padahal setelah kita baca di klausul perjanjian tempo dulu 20 tahun yang lalu itu sudah jelas menyebutkan TDM memiliki HGB itu bukan dari jual beli, tapi TDM itu, saya tegaskan, TDM itu dapat HGB karena hasil kerjasama dengan Pemda. Saya bilang, kalau TDM mengklaim itu bukan tanggung jawabnya TDM, sementara tanahmu itu HGB dapat dari mana? Kan kamu dapat dari kerjasama. Kenapa kamu nggak mau mengakui sebagai pengelola seperti itu? Maka dari itu kita kemarin belum mendapat jawaban puas dari pihak TDM. Makanya kita, karena bola panasnya dilempar ke Pemda, makanya kita meminta bantuan Pemda. Saya yakin Pemda itu tidak mungkin tidak berpihak ke rakyat. Karena adanya Pemda pasti membutuhkan masyarakat. Jadi kita butuh jawaban Pak Sekda dan jajaran seperti itu. Ya intinya, pihak pedagang itu meminta pendampingan kita. Yang kita inginkan itu satu, kapan pasar itu dibangun. Entah itu siapa yang bertanggung jawab, TDM atau Pemda, monggo kita ikut saja. Terus yang kedua, selisih HGB yang 10 tahun kan itu masih ada uang pedagang yang begitu banyak. Itu monggo Pemda yang nanti gimana caranya lah seperti itu. Intinya kita pengen pedagang itu bisa memperoleh haknya kembali dan memperoleh kepastian kapan pasar itu kembali dibangun. Seperti itu Pak Sekda. Terima kasih dari teman-teman pengurus DPD PND Kabupaten Cilacap yang sudah menyampaikan beberapa hal ya, saran masukan kepada pemerintah daerah, juga termasuk kepada PT Tata Daerah Mandiri, PTR selaku pengelola pasar Koya. Kedua, tentunya kami ucapkan terima kasih yang luar biasa. DPD SMGG tadi intinya mendorong ya, membantu mendorong agar para pedagang ini dan khususnya permasalahan-permasalahan di pasar Koya ini bisa selesai. Ini termasuk membantu tugas pemerintah daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Langsung Pak Supri ya. Pak Supri mungkin untuk menjelaskan terkait dengan janjian kerjasama tadi, ada pasal 6 dan sebagainya. Coba silakan Pak Supri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Pak Sekda, Pak Asisten, para dinas DPK UKM, yang kami hormati Bapak-bapak dari dinas terkait. Pada kesempatan yang baik ini, tadi kita sudah mendengarkan bahwa ada beberapa hal yang perlu didiskusikan mungkin ya, atau kita disampaikan, mungkin kita luruskan gitu ya. Kita ketahui bahwa tahun 2002 ini kita ada perjanjian pembangunan pasar Koya antara pemerintah Kabupaten Cilacap dengan PT TDM ya. 2002 jadi pasar itu sudah beberapa tahun. Nah, itulah yang sebagai pegangan hukum kita. Dengan terjadinya kebakaran, pertanyaan besarnya tadi, siapa sih yang bertanggung jawab, ya kan? Dari Direktur PT TDM mengatakan bahwa itu tanggung jawab Pemda, ya kan? Pemda bilang itu bukan tanggung jawabnya Pemda. Nah, coba kita lihat di dalam perjanjian ini. Kita tidak perlu mengupas secara utuh. Memang perjanjian yang dibuat tahun 2002 ini mungkin masih perlu
addendum atau perbaikan. Dan itu pun saya rasa perlu, masih banyak yang substansinya belum masuk ke dalam. Oke lah, apapun yang kita akui sebagai hukum yang sekarang ada adalah ini, perjanjian ini yang mengikat kedua belah pihak sampai kalau saya baca ini isinya sampai 30 September 2033. Ya, karena di dalam perjanjian ini disebutkan masa berlakunya itu sejak kapan? Sejak diterbitkannya sertifikat HGB. Nah, ini kita belum masuk. Saya mau ini dulu mengatakan dulu pasar Koya itu tanahnya siapa? Ada tanah Pemda dengan hak apa dari BPN, HPL, HPL ya, hak pengelolaan. Di atas HPL itu ini luasnya hampir 1,4 hektar lah ya. Kalau ada 14.000 ini ya kan, tanah. Alas yang paling dasar itu namanya HPL. Itu punya Pemda, sertifikatnya dari Pemda. Kemudian di atasnya lagi, di atas HPL itu ada HGB. HGB itu yang sekarang saat ini yang diberikan oleh BPN adalah PT TDN. Ya, PT TDN sampai tadi 2033. Jadi perjanjian ini semua sudah dituangkan dalam perjanjian ini. Ya, jadi di atas HPL ini ada yang di atas HGB, kan tadi HPL di paling bawah. Di atasnya ada HGB. HPL punya Pemda, HGB punya TDN. Ya, ini ada sertifikatnya semua, sudah dipegang sama TDN juga. Di atasnya lagi mestinya ada yang namanya HS Sarusun. Cuma ini mungkin tidak dilakukan. Mestinya seperti itu. HS Sarusun, hak satuan rumah susun itu adalah ada di pada pedagang mestinya, tapi secara ini nggak dilakukan. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Tapi yang sekarang kita ada fakta hukum bahwa ada HPL dan ada HGB. Itu dari sisi tanah, ada tanah. Yang kedua, kita masuk ke perjanjian yang tadi disampaikan oleh BNPI bahwa ini yang tanggung jawab membangun adalah Pemda. Ya. Coba kita baca pasal 6 ya, pasal 6 itu nggak perlu tafsir, nggak perlu apa ya, itu sudah jelas bahwa pasalnya yang siapa yang mengelola, siapa yang membangun itu sudah ada di sini. Pasal 6 coba baca. Saya baca pasal 6 itu. Pasal 6 itu saya baca ini. Mungkin ini yang mengandung tafsir, tapi bagi kami di sini nggak ada tafsir. Pasal 6 ya. Terhitung sejak pembangunan pasar Koya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1, perjanjian kerjasama ini dinyatakan selesai, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan pembagian hasil tempat usaha dan pembagian hasil usaha sebagai berikut. A. Hak pihak pertama. Ini hak pihak pertama adalah Pemda ini ya. Pihak pertama berhak mendapatkan pemilikan dan pengelolaan atas tanah dan pembangunan yang ada di atasnya, kecuali ini penekanannya dari kecuali ini, terhadap bangunan yang diberikan hak guna bangunan kepada pihak kedua. Coba ini yang tadi mungkin masih mulai tafsir tapi nggak tafsir. Ini tadi kan saya bilang HPL punya Pemda, HGB punya, sama luasnya ini, HPL dan HGB sama. Kebetulan nanti bisa dicek ada sertifikatnya itu, HGB dengan HPL sama. Nah sekarang kalau kita melihat pasal 6 ayat 1 huruf A ini adalah pihak pertama berhak mendapatkan kepemilikan dan pengelolaan. Tapi kecuali yang diberikan hak guna bangunan, sedangkan hak guna bangunannya semua ada di TDN. Jadi itu kalau perjanjian itu jelas nggak bahwa yang mengelola adalah TDN ya. Jadi saya tekankan terkait dengan siapa yang membangun kembali, siapa yang harus memperbaiki adalah TDN, ya kan? Ya, itu tidak perlu tafsir lagi dengan pasal 6 ini. Ini memang ini menjadi tafsir karena bahasanya itu ada kecuali di sini, tapi maknanya adalah bahwa itu. Yang kedua, isi dalam perjanjian ini itu diatur dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sudah jelas ya, apa kewajibannya ada semua. Sayang karena ada kebakaran begini menjadi ribut. Sebetulnya kalau kewajiban dari PD TDN itu mengasuransikan, itu kan ada bahasa di pasal 7-nya itu. Tapi ini saya nggak tahu persis apa dilakukan apa enggak. Kalau ada kebakaran kemudian diasuransikan, selesai sudah, yang nanggung adalah asuransi. Tapi ini fakta di lapangan atau prakteknya
pada saat rapat yang dulu katanya ada asuransi, tapi saya nggak tahu persis itu asuransi yang di mana, terus bunyi preminya seperti apa kan kita nggak tahu. Ya kalau memang dia mestinya kalau dia mengasuransikan di kebakaran juga usah pusing-pusing asuransinya aja gitu. Itu terkait dengan asuransi. Kemudian ada terkait dengan tadi yang disampaikan ada pemasukan itu pun sudah diikat dalam perjanjian. Retribusi yang tiap hari masuk ke Pemda itu siapa, untuk siapa itu juga sudah jelas diatur di sini. Itu memang untuk Pemda, kan gitu. Jadi pada saat dia membangun pertama dia harus menjual kepada pedagang uangnya untuk pengelolaannya untuk PTT. Ya kan uangnya juga PTT. Pemda hanya retribusinya ya ada di sini, dia diatur di sini masuk ke Pemda. Kemudian terkait dengan apa ini ada apa ya? Misalnya solusinya seperti apa sih? Seandainya dia tidak mau melakukan pembangunan ini kan gitu ya. Sebuah perusahaan yang sudah diakui oleh negara ini, apabila dia merasa dia tidak mau sudah ada ikatan perjanjian, sudah ada status hukum perusahaan itu juga jelas sudah disahkan oleh Kementerian Hukum HAM ya. Dia berarti dia punya eksistensi, status hukumnya juga. Begitu dia tidak mau prestasi ya, atau ingkar janji atau cedera janji, kemudian saya nggak mau bangun ini, padahal sudah ada perjanjian yang jelas di sini. Secara hukum, status hukumnya itu harus diajukan dulu ke pengadilan, ya kan? Bahwa saya nggak mampu bangun ini bukan hanya sekedar ngomong, saya nggak mampu bangun, tapi dibuktikan di pengadilan. Saya nggak mau bangun, buktinya di pengadilan. Apa? Pak ini ada undang-undang kepalitan, mungkin bukan pengadilan, tapi pengadilan niaga yang mengatur ini bukan, ya? Beda, tata usaha negara beda lagi. Pengadilan negeri juga beda, tugasnya beda-beda. Ini ke pengadilan niaga, mungkin di Semarang ada yang di Jateng nggak boleh untuk menyatakan Pak ini. Terus saya ngajukan Pak ini siapa? Harusnya dia sendiri dong. Saya nggak mau bangun, saya ngajukan ke pengadilan, saya Pak ini. Pak ini kan akan sidang tuh. Nanti asetnya dia berapa, hutangnya berapa, dihitung. Kalau belum klop, ya berarti ya sudah. Pak ini seperti itu. Bukan hanya ngomong saya Pak ini juga bisa bangun, tapi nggak ada bukti di pengadilan. Berarti statusnya masih eksis perusahaan itu berarti. Ini satu ya. Kemudian kalau dia Pak ini juga nggak mau nih. Nah, ini kan ada wan prestasi, ada ikatan undang-undang ya. Jadi dalam hukum itu namanya siapa yang mengikuti pasal undang-undang hukum perdata itu pasal 1338 undang-undang perdata. Siapa yang mengikuti perjanjian itu sebagai undang-undang atau fakta sanser Anda ya. Ya, sebagai undang-undang bagi yang ingkar ya para pihak. Ya, kamu sudah tahu kan sebagai undang-undang. Nah, kalau ingkar janji dia sudah dikasih tahu, udah diperingatkan oleh kamu harus bayar nih, kamu harus bangun, nggak mau. Pak ini nggak mau. Sekarang hak Pemda menggugat ke PTTDM dari Pasir itu. Ini bisa gugat. Nanti gugatan perdata yang ada dua. Satu melawan hukum, kedua adalah wan prestasi. Dalam konteks ini yang tepat kita mengajukan ke hakim, ke pengadilan adalah PTTDM sudah wan prestasi. Kita bisa lihat dari sini aja dari perjanjian. Ya mungkin sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukwi yang sudah menjelaskan ya secara detail dan insya Allah tidak memiliki tafsir ya. Baik itu pasal 6 dan kemudian apa kewajibannya dari di pasal 7 TDM tersebut. Dan tadi baru sampaikan Pak Bupati sudah membuat surat berdasar pada perjanjian kerjasama ini. Suratnya intinya meminta TDM untuk memperbaiki pasar Kroya pasca kebakaran, surat tanggal 13 Mei kemarin. Dan juga kami untuk membuktikan tadi hak guna bangunan HGB tadi di pasal 6, juga kewajiban di pasal 7 ini sudah kami buat surat ke Badan Pertanahan Nasional PN yang jawabnya bahwa HGB nomor 78 Desa Bajing ya atas nama PT Tata Daerah Mandiri sudah jelas sehingga kewajibannya ini. Dan memang kalau saya melihat menurut laporan teman-teman ya salah satunya asuransinya itu nggak ada.
sehingga kebakaran dan kita berikan sebagainya. Mengenai tadi seharusnya langsung tegas, jadi memang kita juga ya karena jadi juga kan warga kita juga mungkin kita kejadian minggu ini akan ada pertemuan ya Pak Umar. Mudah-mudahan ada titik temu sehingga ya, tidak harus pengadilan ya. Nanti akan kita kasih waktu 1 minggu, nanti mungkin prosesnya ya 2 minggu, 3 minggu depan. Baru kalau sudah tidak, nanti kita akan tegas langsung melalui proses pengadilan. Ya, nanti tolong kami di waktu lagi karena saya dulu belum ketemu ya, mungkin bisa nanti bersama Pak Sekda. Kemudian yang kedua, terima kasih tegurannya, ya, ini menjadikan pengalaman bagi kita ya, kasus pasar Kroya ini. Mudah-mudahan ke depan ada permasalahan di pasar-pasar lain karena kita punya banyak pasar ya, dan 33 pasar dan mungkin bisa membangun lagi. Nah, ini jadi pelajaran. Terima kasih yang hanya mengingatkan. Intinya juga kita ya ini sudah teguran kita juga dari BPK, sudah dapat teguran terkait pasar Kroya ini. Terima kasih, sehingga mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah lebih baik lagi. Ya, ini BNBI ini mengingatkan fungsi kontrol. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan tentunya tetap dalam koridor kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ya, dengan cara-cara yang baik tentunya, sehingga Cilacap ini tetap aman, kondusif ya, sehingga kita bisa membangun, sehingga masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Terima kasih Pak Sekda. Pak Sekda yang terhormat, teman-teman dari Pemkab yang saya hormati, ada Pak Asisten Pak Kepala PD, Bapak-bapak dari GMPI yang kami hormati. Tentunya yang disampaikan oleh Pak Sekda dan juga oleh GMPI sudah clear ya. Bahkan menurut kita tidak ada yang multitafsir Pak, yang tertuang dalam PKS dan yang bahkan lebih maju dari kita Pak. GMBI sudah ngitung berapa yang didapat oleh PT TDM dan resiko yang bisa 10 tahun ke depan ini. Kami belum hitung situ Pak, belum hitung sampai ke sana, tetapi terima kasih pencermatan dari TDM, dari teman-teman GMBI luar biasa, sehingga pada hakikatnya Pemkab itu bergerak kan by rule Pak. Kalau regulasinya memang tidak memungkinkan, kan tidak bisa Pak, meskipun punya duit nih. Pemkab bisa dari APBD, juga bisa dari APBN. Mungkin Pak Umar ada koneksi dengan Kementerian Perdagangan. Ini sudah ada sinyal siap membangun, tapi nggak mungkin masuk ke sana karena terikat undang-undang tadi loh Pak. PKS itu kan jadi undang-undang antara Pemkab dengan PT TDM. Nah, sehingga apa yang disampaikan Pak Supri tadi sudah jelas. Kami yang tadi Pak saya sudah sebutkan sudah nyurati TDM Pak dengan surat Pak Bupati sendiri yang tanda tangan. Dan intinya kita minta pertanggungjawaban TDM untuk segera membangun, memperbaiki pasar pasca kebakaran. Kita masih berpegang pada itu, tidak ada pembicaraan lain karena duit ada pun ya nggak mungkin Pak kita masuk jadi teman BPK malah jadi masalah semuanya nanti. Nah, sehingga kita insya Allah berjalan on the track, tetapi orientasinya jelas adalah untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya pedagang pasar. Apa yang diwujudkan adalah dengan membangun pasar darurat Pak. Itu komitmen paling maksimal yang bisa dilakukan oleh Pemkab, membangunkan pasar darurat. Karena dandani pasar yang itu tidak mungkin Pak, kita kena pasal malah. Nah, sehingga itu sudah dilakukan dengan segala kekurangannya. Masih ada kurang listrik, kurang apa, dan ini masih berproses BPK UKM dengan PUPR untuk kelengkapan yang bisa dijangkau dengan anggaran yang memungkinkan. Tapi batasannya memang harus semuanya jelas anggarannya Pak. Itu sehingga bagi Pemkab tidak ada yang multitafsir Pak. Kita hitam putih semua di PKS hitam putih. Kemudian surat dari Kepala BPN, Kepala Kantor Pertahanan juga sudah menyebut pemilik HGB adalah PT TDM. Nah, kita pedomannya itu saja dan tidak mungkin Pemkab melakukan tindakan melampaui ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi terima kasih dukungan dari GMPI. Kami juga sama-sama mohon dikawal Pak proses penyelesaian ini.
baik langkah yang dilakukan Pemkab maupun proses musyawarah dengan PT TDM. Karena di PKS kan ada slot ketika terjadi post merger, itu adalah slotnya musyawarah. Tetapi ketika musyawarahnya tidak ketemu ya pasti tadi Pak Supri menyampaikan ujungnya ke hukum. Silakan mana dulu Pak. Kalau memang PT TDM siap untuk menyatakan diri tidak sanggup, apa yang nanti inkrah di pengadilan, jadi keputusan pengadilan pasti dari rujukan Pemkab untuk mengambil langkah ke depan. Itu saja Pak Sekda, melengkapi yang sudah jelas dari Pak Sekda. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaminan untuk para pasar proyek itu untuk kepastiannya ada jaminan itu untuk bisa kembali setelah terjadi pembangunan Pak. Ya pasti kan nama-namanya sudah ada ya. Situ ya, yang di dalam pedagang itu masing-masing pedagang itu punya situ. Situ terus singkatan Surat izin tempat usaha. Berarti siapapun yang nanti membangun ya pada entah itu Pemda atau TDM ya, pedagang yang lama dipastikan bisa masuk lagi. Bisa masuk lagi. Terima kasih. Kami tidak Komar ya. Iya. Pasal 9. Ada di pasal. Pasal 9. Sudah ada ya. Di dalam perjanjian kerjasama juga ada. Pasal 9 di Undang-Undang 8. Untuk kepastian kepada para Iya. Ya pedagangnya tenang, Pemdanya berada di pihaknya rakyat. Ini ada yang sini ya. Ya, terima kasih rasa itu ya. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian ini. Ya, intinya kita niatnya semua satu untuk kesejahteraan semua dasar. Ya. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemi, sangate. Gemi, sangate. Gemi, sangate. NKRI, harga mati. Sekali melangkah ke depan, pantang mundur. Sekali melangkah ke depan, pantang mundur. Jabat erat, Gemi, jaya, abadi, Gemi, jaya, abadi, Gemi, jaya, abadi, Gemi. Aku, Gemi, di dadaku ada merah putih. Kita, Gemi, luar biasa.